Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Panca Hermawan. Pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk mengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 9 SMP Mutiara Bangsa. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Materi yang pertama adalah tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. 1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. 2. Penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan menghadapi berbagai masalah karena ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila. Seperti yang kita ketahui bersama, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang disusun oleh para pendiri bangsa kita dengan tujuan sebagai dasar kita bernegara. 3. Berbagai ancaman yang terjadi pada awal kemerdekaan, antara lain: 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 Maret 1948 dipimpin oleh Musso. Di sini kita harusnya belajar bahwasannya Partai Komunis Indonesia sudah dari dulu ingin mengganti dasar ideologi bangsa, yaitu Pancasila, menjadi ideologi komunis. Tentu saja ideologi komunis tidak sejalan dengan bangsa Indonesia. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disingkat DITII diawali dengan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ini juga bertentangan dengan Pancasila, karena bagaimanapun Indonesia adalah negara yang memiliki ataupun yang mengakui agama-agama yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia bukan hanya Islam, tetapi ada agama-agama lain yang memang diakui dan dianut oleh bangsa Indonesia. Satu hal yang perlu diingat, bangsa kita merdeka karena hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Seperti dalam semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbeda-beda di sini bukan hanya suku, bangsa saja, tetapi agama di Indonesia ini banyak dan bukan hanya satu agama saja. Ketiga, Negara Islam Indonesia berdiri pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuannya yaitu ingin menggantikan Pancasila. Dan jelas itu bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia. 4.
Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disingkat RMS, dipimpin oleh Christian Robert Stephen Smokil. RMS ini didirikan pada tanggal 25 April 1950. Selanjutnya, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau disingkat PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta disingkat Permesta, dipimpin oleh Safruddin Prawira Negara dan Vince Sumual. 6. Angkatan Perang Ratu Adil atau disingkat APRA, dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Berdasarkan catatan sejarah yang sudah kita pelajari tadi, di sini membuktikan bahwasannya bangsa Indonesia dari awal kemerdekaan sudah banyak sekali mengalami cobaan-cobaan yang khususnya datangnya dari dalam negeri sendiri. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda sekarang harus bisa mempertahankan kemerdekaan bangsa kita. Materi berikutnya tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. 1. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi bahwa nilai Pancasila menjadi landasan pokok dalam penyelenggaraan negara. 2. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hal ini disebabkan karena Pancasila merupakan ideologi terbuka. 3. Ciri-ciri ideologi terbuka adalah nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dari kekayaan rohani, moral, budaya sendiri. 4. Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata. Baik para peserta didik sekalian, intinya bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila haruslah menjadi filter, haruslah menjadi penyaring di dalam perkembangan zaman sekarang ini. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki jati diri, yang memiliki budaya timur. Jangan sampai kita terpengaruh oleh budaya-budaya barat. Oleh sebab itu, generasi muda harus bisa mengamalkan sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila. Kita harus mengerti mana yang bisa kita tiru dan mana yang tidak bisa kita tiru. Jangan semua yang kita lihat, yang kita dengar dari budaya asing, lalu kita terapkan di Indonesia, karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, pada kesempatan ini mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Nanti kita akan lanjutkan kembali di materi berikutnya. Terima kasih.